ketiga Dewi Persik menjadi janda. Jadi sayangku, cintaku, I love you. Gimana rasanya di hari ketiga menjadi janda? Apa perasaanmu? Aku kan jandamu ya, aku bahagia aja. Tenang Lawi, Alhamdulillah Allah melindungi aku dari orang-orang toksik ya. Ya. By the way, aku suka banget gaya kamu pagi ini. Kenapa? Ya, Terinspirasi kamu tuh sama- gayanya kuasa hukum gitu. Oh kuasa hukum aku ya, Mami Emi. Mami Emi. Iya. Sama Bang Sandi. Oh jadi gayanya kenapa? Kan gue bentar lagi gayanya mau tuh- jadi, gue sekarang kan lagi kuliah di jurusan hukum. Gua Oh, sekarang? Iya dong. Oh bisa? Tahu nggak bisa. hukumnya hukum apa kalau dia? Masa Kalau bisa? gua hukum Masa apa? bisa? Hukum apa? Kalau dia tahu nggak belajarnya hukum apa? Hukum apa? Hukum karma. Ya, lihat celananya hijau kenapa? Karena terlalu sering masuk ke meja hijau. Ya. Celana hijau karena basecamp military lifestyle. Wih, tapi kita berharap semoga Dewi Persik selalu pastinya diberikan ketenangan, jangan marah-marah. Ada apa lagi sih Bagaimana Wis caranya sekarang? biar tenang? Ya kamu harus berpikiran positif Tapi apapun yang terjadi. tapi dengar-dengar kan Dewi sudah damai semuanya ya, sudah Amin. nggak ada masalah lagi. Damai, yang penting jangan ada yang pencitraan aja. Iya, oh. Pencitraan apa sih Wi maksudnya? Ya biar gua nggak keluar nih tarinya, karena kan banyak banget orang-orang menghajar gua yang nggak tahu cerita rumah tangga gue gitu. Tapi Wi kita juga bingung kemarin Dewi sempat posting di Instagramnya. Ini juga bikin netizen bingung apaan sih Wi orang udah cerai kok masih posting mulu. Nih kita kasih lihat postingannya Dewi Persik ya. Apalagi sih Dewi Muria Agung ini apa sih? Oh ini. Oh kok ada transferan uang sebesar 50 juta rupiah. Tuh balikin uang. Ini gua bacain nggak DP sih? Wedding Bogor. DP itu down payment ya. Nah ini lagi ya, saya tidak merasa TTD. Gua aja deh yang ngomong. Oke, iya. DP 6 Agustus makanya saya balikin uang DP dari Budianto. Karena saya nggak kenal Budianto apalagi tahu. Dan yang mengundang hajatan bukan Budianto, wek. Dan berulang kali Budianto ini transfer saya, wek. Nah, hal-hal kayak gini yang saya harus klarifikasi. Untuk para IO atau siapapun yang mau atau akan kerja sama dengan saya. Dari awal saya terjun ke dunia entertainment, tidak pernah pembayaran ditransfer ke rekening orang lain, melainkan langsung ke rekening pribadi saya yang bernama Dewi Muria Agung. Sebentar. Oh nama kamu tuh Dewi Muria Agung. Dari sini sudah paham, oke? Apa Pajak mungkin udah tahu, Budianto ini terlalu sayang sama saya? Transferin dong sekarang uangnya ke gue. Apa sih Wi? Ini ceritanya apa? Coba jelasin Wi. Aku bingung loh maksudnya tuh apa? Iya, jadi selama ini kan habis pandemi ini banyak off air yang berdatangan. Iya. Ya kan? Terus kemudian memang yang mulai terungkap di permukaan ini kan baru-baru ini aku ada masalah dengan mantan suami. Tapi sebelum-sebelumnya itu aku merasa seperti aku tuh nyanyi, tapi aku merasa tidak tanda tangan gitu loh. Aku nyanyi tapi uang DP udah masuk, aku juga nggak mungkin mengecewakan orang itu gitu. Tapi kok bisa? Kan biasanya ada surat kontrak. Nah biasanya itu kan Angga yang ngurusin. Ya kan, nah aku nih mau tanya sama Angga, Budianto itu siapa? Dia bilang itu nomor rekeningnya dia di asisten aku dan sudah aku rekod. Tapi dia kemarin di media bilang dia itu punya saudaranya. Aku bingung nih, punya saudaranya apa punya dia? Wi, emang kamu yang dirugikan apa? Kan kamu nyanyi tetap, dibayar juga tetap. Loh sekarang gini Kak, gimana nggak dirugikan? Satu, dia suami aku sendiri loh, hampir 5 tahun. Kenapa harus membohongi aku? Tinggal ngomong aja, gue minta uang 40 juta ya buat gue. Kayak kemarin di Balikpapan dia ambil 53 juta tanpa gue tahu dan dia transfer ke Budianto itu. Kan budget gue kemarin di Balikpapan itu berepong ya. Jadi disebut mau disebut live lu budget lu. Lupa. Ya itu pokoknya intinya. Dia ambil 53 jutanya itu. Tapi terima di gue nggak sesuai dengan harganya gue gitu loh. Dan gue maksud gue kenapa lu nggak ngomong sama gue? Jadi gini sih? ada dugaan markup gitu maksudnya. Di markup sama dia tapi cuman kan di sini namanya Budianto ini siapa? Tapi menurut Dewi, Dan tanda tangan palsu. oke, masih dugaan ya. Tapi menurut Ya. Dewi, wajar nggak ada markup dari harga seorang penyanyi ataupun performer ketika dia akan tampil? Wajar. IO boleh. Ya. Siapapun boleh, nggak apa-apa. Itu bisnis, it's okay, nggak Iya. masalah. Hanya di sini yang membuat Kecewa. tidak wajar adalah kenapa lu bilang nggak digaji sama gua? Sebagai seorang suami, kenapa lu nggak terbuka sama gue? Terbuka dong. Ini kan udah selesai. Selama ini kan ibaratnya kita pun saya dapat duit ke Paris kemana, kita belanja semua, aku juga belanjain kamu kan? Wi, Nah sekarang dari permasalahan ini ujungnya Dewi inginnya apa? maunya apa? Inginnya aku. Iya. Ini baru kemarin udah cerai, masih aja mau ambil uang 40 juta dari acara Bogor. Mau cerai, mati ya. Mati sini. Ya, tapi ya gini Wi, kita sih
cuma berharap semoga kalau Gini bisa loh, Kak, gua tuh ngobrol nggak- baik-baik. Gua tuh nggak apa-apa, duit ambil. Ya. Maksud gua lu Tapi- ngomong sama gue dong. Ini gua buka di mata gua. Lu tahu gua gak bisa membohongi diri gue. Bagaimanapun gua perempuan, gua nangis. Gua nangis tuh karena kecewa gila ya. Selama ini gue itu sangat percaya sama mertua segala macamnya. Gua kasih per bulan buat mertua gua, semua kebutuhan dari makan aja semua gue. Iya. Dan sekarang lu tega-teganya gitu sama gua dan lu nggak pernah nafkahi gue. Lu beliin gua bunga aja 4 juta, lu bisa bilang itu mahal. Sedangkan gue membelikan apapun, bahkan jiwa raga gua serahkan buat suami gue. Insya Allah apa yang sudah kau keluarkan akan tergantikan berkali-kali Gua lipat. nggak akan, Amin. gua tidak menuntut duit. Gua nggak dapat duit itu juga nggak apa-apa. Tapi please stop lu pencitraan di mana-mana. Lu bilang gua melarang lu untuk syuting. Lu selama ini gua suruh lu untuk ngurusin best, untuk ngurusin The Castello. Gua suruh lu, gua kasih uang 1 M untuk ngurusin OIDWP. Tapi gua nggak tahu duitnya ada di mana. Dan gua selama ini sudah memberikan fasilitas supaya lu bisa bekerja dan lu tidak kelihatan hina di mata orang. Tapi lu sekarang bilang merasa bebas begini. Padahal gue syuting segala macamnya. Gue minta ke Bujes, gue minta ke TV-TV lain untuk lu bisa masuk ke acara-acara itu. Semua gue ngomong. Dan gue gak pernah ibaratnya mengekang lu untuk kemana-mana. Maksudnya stop, lu gak usah komentari gue yang enggak. Selama ini gue diam. Gue punya marwah, gue punya keluarga, gue punya orang tua yang gue cintai. Stop, lu jangan ngomong macam-macam. Kalau enggak gue keluarin semua bukti yang lain yang selama ini lu sakitin gue. Wi, Ya. udah, Wi, ini paling emosi kamu hari ini Wi dibandingkan kemarin-kemarin. Ya, Kita cuma, stop. Nggak Aku usah. merasa bahwa udah cukup. iya, Selama ini gue bertahan. Gue minta, gue gak bisa bercerai karena gue pasti akan salah. Selama ini gue diam. Selama ini cukup 5 tahun aku berpuasa, Kak. Astagfirullah. sabar ya. Kita sebagai teman, termasuk mungkin keluarga sama sahabat dan juga fansnya Dewi Persik, kita doakan semoga Dewi Persik selalu diberikan ketenangan hati, kejernihan dalam berpikir, bisa digantikan berkali-kali lipat. Kalau bisa tabayun, bisa berbicara dari hati ke Ya. hati, bicara baik-baik, kenapa tidak? Yang Cuma penting bedanya, aku tidak bisa berdrama, gue gak bisa. Gue dari dulu begini orangnya. ya. Gue suka, kalau aku suka, gue suka. Kamu gak suka sama saya pun, orang juga gak apa-apa. Gue memang begini gitu. Tapi gue gak bisa yang adem kalem. Gak bisa gitu. Karena Iya. memang kondisi, gimana saya mau... Sabar ya, Ya, sabar ya. sabar. Pokoknya buat Ya. Dewi Persik, kita selalu doakan yang terbaik. Ya. Dewi Muriagung. Wih, sabar. Ini masih pagi. Sabar ya sayang ya. Ya. Tapi nggak apa-apa sudah diluapkan sama Dewi Iya. supaya semuanya jadi tenang dan lega. Amin. Ya. Dewi. Tapi Dewi, kalau nanti Angga datang untuk ya jadi bintang tamu sini. Aku akan somasi dia lewat lawyer aku Bang Sani dan Mama Emi untuk masalah ini. Ya. Ya tapi semoga bisa baik-baik aja ya. Ada maaf dari Dewi juga ya. Masih membuka pintu maaf kan? Saya selalu memaafkan. Uangnya ambil. Saya akan memaafkan. Tapi setidaknya kamu ngomong apa adanya aja. Jangan dibuat-buat. Udah Oke. itu aja. Oke ya, semoga nanti akan terbuka lah semuanya. Ya. Semua saling jujur, saling bicara satu sama lain. Ini yang aku suka dari Dewi Persik. Harta tuh bukan masalah buat dia. Makanya Wi, ketika kamu bercerai, tahu nggak yang kutunggu apa? Bukan kutunggu jandamu, kutunggu hartamu. Sabar biar, tapi ya, Wi, kita mah yakin kalau Dewi Persik kan rezekinya Iya. akan panjang sekali. Kamu punya kualitas sebagai seorang bintang ya. Rezeki buat aku tuh adalah aku dikasih sehat, aku sudah bersyukur kok. Amin. Aku bisa membahagiakan orang banyak, aku sudah bersyukur kok. Semuanya rasanya sama aja. Yang penting rasa bersyukurnya aku membahagiakan orang lain itu Benar. yang membuat aku berbeda gitu. Nah itu dia Yang ya. penting aku jangan disakiti, dihianati aja. Bener. Wih, kamu harus sehat supaya kamu bisa terus nyanyi dari pentas ke pentas ke pentas ke pentas ya. Yes. Amin. Sama seperti pagi hari ini. Amin. Tapi buat masyarakat Bogor, insya Allah saya Iya. akan datang mempertanggungjawabkan apa yang sudah. Harus Iya. yang bakal pentas di sana. Masa tadi pagi ada ibu-ibu dari Aceh bilang, Mas Karin tolong dong di say hi. Ibu-ibu di Aceh selamat pagi. Halo, ibu-ibu di Aceh, selamat pagi. Ya, Luar biasa. Sobat Ambiar kita kembali lagi seperti biasa Nonton pagi-pagi Ambiar kita terus. akan menghibur Sobat Ambiar di rumah yang lagi masak, yang lagi nyetrika, yang lagi nyuci kita temenin. Apalagi bintang tamu kita pagi hari ini semua sangat luar biasa. Pagi hari ini kita adakan pensi di pagi-pagi Ambiar. Pensi, pentas bernyanyi ya.
Dan bintang tamu kita yang pertama ini seorang penyanyi yang suaranya bikin geger mancanegara. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Reza Artamevia. Siapa? Bukan. Tutup dulu. Hei bukan, ini penyanyi Reza dangdut yang Zakaria. mempunyai suara emas. Maaf pakai kacamata nggak kelihatan. Ya kita sambut ini dia Reza Zakaria. Duda Reza. Ya, kita semua di sini mau ucapkan terima kasih. Sama-sama. Duda Araban. Bener, cover lagunya tuh bukan cuma lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Arab pun dia cover loh Reza Zakaria. Tapi ya. itu tadi nyanyiin lagunya artinya apa ya? Tadi itu Ahwinus tentang kegelisahan seseorang sama kekasihnya. Kegelisahan seseorang. Gelisah, aku gelisah. Shalalala. Kita mau kasih lihat dulu buat sahabat ambiar ya. Ini dia sosok Reza Zakaria, seorang penyanyi yang memang piawai untuk mengcover lagu-lagu. Kita kasih lihat ya. Nah, itu tuh lagu baru kamu ya. Sebentar itu Padahal suara- orangnya udah gak ada di sini voice ya. overnya itu suara Ujus ya. Iya, tim kreatif kita. Dia Gemes ngefans ya. banget soalnya sama kamu. Oh gitu. Hai Kak Ujus. Kalau lagi nonton masih Ujus. Ja, tapi itu lagu baru kamu ya? Iya yang Judulnya apa? Lautan Dusta. Tentang Dusta. cerita cinta kamu? Iya. Kenapa? Yang lalu-lalu banyak yang berdusta? Atau Banyak kamu yang loh, suka ya. melakukan dusta? Yang lalu-lalu itu tuh yang banyak. kemarin, itu yang kemarin sebenarnya yang Oh, yang selesai- kemarin itu selesai. berdusta. Sebentar. Sudahlah. Sebentar. Jadi ini Lautan Dusta tentang masa lalu kamu? Kemarin yang Baru Tentang kemarin kan ini kisah baru yang- Duda Kan baru juga Duda. guys. Betul, betul. Iya, itu. Jadi kamu secara eksplisit menyampaikan di sini bahwa Lautan Dusta itu buat mantan kamu yang kemarin? Iya. Oh iya. Jadi Kamu artinya, ntar dulu, kalau di dalam lirik lagu itu tuh semuanya menceritakan tentang dia. Oh enggak, kalau semuanya enggak. Jadi lagu itu tuh Gimana tuh artinya dari lagu itu tuh? sebenarnya Om Nanang Suwito tuh nyiptainnya itu jauh banget, beberapa tahun sebelum Eja nikah dan lain-lain. Jadi Iya. lagu itu tiba-tiba kemarin baru siap rilis ya after Eja selesai. Dan kamu merasa bahwa lagu itu cocok dengan Dan keadaan relate rumah tangga kamu? secara tidak sengaja relate. Tapi itu lagu, secara tidak sengaja. Tapi itu lagu sebenarnya buat siapa? Soalnya banyak orang yang pencitraan bikin lagunya sebenarnya buat dia. Padahal masalahnya bukan itu. Oh iya, tapi kalau Eja itu lagunya sebenarnya tidak yang langsung Eja punya masalah diciptakan enggak Kak. Jadi 1 tahun sebelum, bahkan 1 tahun sebelum udah itu 1 tahun sebelum. Sudah ada lagu. materinya. Ternyata Tapi tidak sengaja prosesnya ternyata pas relate. banget. Iya, Gitu ya. iya. Kamu berani juga ya untuk ngomong bahwa Lautan Dusta itu relate sama hubungan kamu yang lalu ya? Emang relate. Wow. Oh, memang relate. Oh, Emang bagus ada kayaknya ya emang liriknya ada buat apa gue sih? juga cocok. Iya, iya. Bisa kayak nggak ngerti Kak ya, dengerin lagi deh. Emang kenapa rumah tanggamu banyak dusta kemarin? Udah deh Kak. Oke, tapi buat sahabat ambiar kita mau kasih lihat ya. Ini Reza Zakaria, ternyata dia seorang penyanyi, dia sempat mengcover lagu. Ini lagu yang berasal dari Timur Tengah, saking bagusnya bahkan sampai dinotis. Penyanyi aslinya bahkan sampai memposting dari cover yang dibikin sama seorang Reza Zakaria. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Ini penyanyi aslinya posting nih. Iya. Namanya Miriam Fares. I'm speechless. I can feel how hard you prepared for this astonishing performance. Your voice, Sabay tangan, passion, Luka. and attitude was on another level. You literally burned the stage. Keep performing with passion. Congratulations for reaching the finale and good luck. Jadi kamu nyanyiin lagunya, Yes. kemudian dia notice, dia posting. Iya. Itu bahasa Arabnya bacain dong. Mi. Bisa gua. Enggak, ayo. Ya artinya kurang Mana? lebih sama, artinya kurang lebih sama ya. Tapi ketika kamu di notice, di posting sama penyanyi aslinya, apa dalam pikiran seorang Reza Zakaria? Kan jarangnya cover lagu terus Iya. lagu Di-notice, mancanegara di notice gitu, di posting pula. Sebenarnya ini bukan kali pertamanya. Jadi Wow. ini sudah kali kesekiannya Eja di notice sama beberapa penyanyi Arab. Awalnya Shirin Abdul Wahab. Aha. Terus di The Star itu 2 kali penyanyi asal Arab yang nge-repost, yang mereka langsung kasih apa namanya statement. Yang pertama di lagu Mawahasnak dan yang terakhir di grand final itu yang di lagu Miriam Faris itu, di lagu Atlah itu. Za, semua penyanyi Arab yang kamu nyanyikan lagunya, terus kamu cover dan mereka posting juga, followersnya lebih banyak mana? Penyanyi Arab itu atau kamu? Mereka lah. Oh mereka ya? Lah. Wah ini jadi kebanggaan juga pasti buat kamu.
Tapi sempat Sangat, hubungin sangat kamu banget. secara langsung lewat direct message nggak sih atau lewat manajer kamu? Enggak, cuman mereka kan lebih aktif di Twitter dan Facebook waktu itu ya, zaman itu waktu Shirin lagi itu lebih di Twitter dan Facebook waktu itu. Jadi dia nge-mention kita. Bahkan waktu itu dikiranya itu Eje bukan orang Indonesia tapi orang Chinese gitu. Jadi bukan orang Indonesia. Jadi setelah diklarifikasi bahwa kita orang Indonesia, dia seperti amazed dan bangga lah lagu dia ternyata di Indonesia juga dikenal gitu. Iya, apalagi kan Indonesia punya banyak penyanyi yang luar biasa. Apalagi dengan suara yang luar biasa. Masya Allah. Reza. Tapi mereka ada pernah sempat ngajakin kamu kerjasama gitu nggak sih, kolaborasi? Belum ya? Oh, waktu itu pernah ada satu dari Eja sempat ada salah satu album, bukan album ya, single Eja yang kolaborasi dengan salah satu penyanyi dari Palestina. Orang Eja nggak tahu dia asalnya dari mana, tapi waktu itu kita sempat kontakan dan akhirnya jadi satu single dan dia menyanyikan dengan versi Inggrisnya, Eja nyanyi dengan bahasa Indonesia. Oh, wow. Ada, kalian mungkin kalau kalian nonton di YouTube-nya Apa Eja. namanya? Ya, Judulnya itu ya Allah Eja lupa. Tar dulu. Nanti deh, Eja lupa. Ya. Ada pokoknya bareng sama namanya Ihsan Yasin dia. Jadi YouTube kamu apa namanya? Reza Zakaria. Reza Zakaria. Ja, channelnya. kenapa referensi kamu lebih sukanya ke lagu-lagu Timur Tengah, mengcover lagu-lagu dari Timur Tengah? Karena mungkin dari kecil kali ya, dari kecil kan selalu mendengar lagu-lagu seperti itu. Dan tapi kalau Eja sih jujur tidak mengotakkan diri untuk selalu di Arab gitu, enggak. Bahkan Eja pernah dinotis sama seorang Josh Groban gara-gara Eja cuman cover lagunya. Wow. Itu ada Lagu apa? Lagu Perte. Wow, coba. Ada liriknya nggak sih? Eja lupa PT itu lirik. bahasa apa? Perte itu bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Spanyol. Perte. Perte. Coba cari Perte. Coba kalau kamu masih ingat, kalau enggak refnya aja. Seperti apa? Sampai dinotis sama seorang Josh Groban, penyanyi Indonesia loh guys ya. Riza Coba ya. Zakaria. Perte, kamu masih ingat? Perte. Ini kapan kamu ketika mengcover lagu ini? Tahun lalu mungkin waktu pandemi itu Eja cover, akhirnya terus tiba-tiba kekuatan fans ya, kalau Eja bilang itu fans yang akhirnya mereka sampai akhirnya Josh Groban notice dan dia bilang mengakui bahwa kamu punya fans yang luar biasa hingga saya bisa tahu kalau kamu cover lagu saya, kata dia. Mohon maaf, kayaknya liriknya nggak bisa keluar karena tim kreatif kita bingung. Apa? Joshua Suherman. Josh Groban. Ya ini. Dia nyarinya Joshua Suherman keluarnya tuh liriknya ya. Itu terus akhirnya dia posting juga di media sosial. Dia komen, dia komen di dalam Ini akun. ada reaction orang luar loh komentari Oke, kamu. kita kasih lihat dulu ya. Ini kita mau kasih lihat ada video reaction dulu ya. Oke, liriknya udah ketemu? Sudah. Boleh kita nyanyi dulu berarti kalau gitu ya. Iya. Sebelum kita lihat ada video reaction dari orang-orang mancanegara luar negeri ketika mendengar atau menyaksikan secara langsung melalui media sosial Reza Zakaria bernyanyi. Oke, ini adalah sebuah lagu dari Josh Groban yang dinotis sama dia ketika Reza Zakaria menyanyikan lagunya. Silakan, Reza Zakaria. Diiringin nggak nih? Oh, nadanya, standarnya aja. Coba saya. Sento nel profumo di te. Piccoli sogni vissuti con me. Ora lo so. Non voglio perderti. Quella del Cesare così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te. Itu kalau pagi suruh nyanyi tuh per te vivrò l'amore vincerà. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Seperti itu.
Bagus banget, keren banget. Keren banget. Pantesan aja dinonton sama Josh Bagus, Groban ya. ya. Maaf ya karena kami biasa mengiringinya pecah seribuan. Dikasih lagu Latin bingung juga kita. Agak keder nih kalau lagu Latin. Iya. Tapi kita mau Keren. tanya juga sama seorang Reza Zakaria. Karena ketika seorang penyanyi diundang ke berbagai acara itu satu hal yang biasa. Tapi ketika tokoh besar Ya, ya menonton. termasuk Bapak Anies Baswedan iya. kemarin kan mengundang kamu ketika Betul. acara pernikahan Betul. putrinya ya. Yes. Bener nggak sih? Alhamdulillah. Kemarin Eja dipercaya untuk ada di 2 acaranya beliau. Jadi Eja bersama tim manajemen bangga banget gitu dilibatkan di acaranya beliau dan bahkan ada respon untuk apa ya, maksudnya begitu indahnya atau bagus sekali lagu-lagu yang dinyanyikan dan kata beliau waktu ketemu di atas pelaminan, terima kasih lagunya membuat suasananya jadi berbeda. Wow. Dewi Persik, Pak Anies Baswedan, mohon maaf mau nanya, kenapa sahabat Oh kami iya. nggak diundang? Kok saya nggak diundang, Pak? Tetanggaan loh. Padahal tetanggaan loh Pak, cuma satu rumah loh Pak. Iya. Gua Tapi tahu masalahnya kan alasan nggak kenapa kenal. Pak Anies Baswedan nggak undang lo ke pernikahan Gue anaknya. silaturahmi pernah datang tapi beliaunya nggak ada. Ya tapi gue tahu alasannya kenapa lo nggak diundang. Ya. Takut lo live Instagram di sana. Buat Sobat Ambiar, ternyata yang menjadi perhatian netizen ketika seorang Reza Zakaria dia menjadi penyanyi di acara pernikahan dari putrinya Bapak Anies Baswedan. Katanya Reza Zakaria menggandeng seorang perempuan. Setahun menduda, Reza Zakaria akhirnya gandeng wanita hadiri pernikahan anak Anies Wanita itu Baswedan. siapa? Itu berlian, itu salah satu finalis Lida juga yang sekarang di manajemen pribadinya Eja, Kak. Jadi itu talent Eja pribadi yang Talent Eja- apa talent? Talent. Iya, Oh yang kemarin itu gara-gara pihak ketiga itu. Oh bukan, gara-gara pihak ketiga. kita mau lihat videonya dulu, coba Nggak kita ada, mau nggak lihat ada. buat Sobat Iya. Ambiar ya, bukti apa yang kita temukan kemarin ini. Kita paham. Iya, kalau tapi itu kayaknya adalah deket talent banget kamu. ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa kok gini. Iya ya emang ya? Iya. Ada perasaan. Kenapa? Gimana sih Besti? Lu Nggak ya? tahu, Kak. Kalau Nggak talent sadar. kita paham, Nggak tapi kok sampai gandengan tangan Ha-ha, gitu nggak kenapa? sadar Iya, Tapi yang nggak bicara mungkin ya. nggak sadar, kan dia Kayaknya nggak perempuan. Nggak sadar. Ya sejauh ini dia ada 2 orang yang talent-talentnya Eja itu. Jadi ya memang sekarang kemanapun Eja nyanyi, mereka kayak masih ngekor sama Oke, Eja. dua-duanya gitu. selalu kamu gandeng tangan atau cuma dia doang yang Iya, kamu gandeng dua-duanya Ya masa digandeng. dua-duanya digandeng tangan Dua-duanya. gitu sih Gak Rian. mungkin. Ah. Udah sejauh mana sih aja hubungannya jujur deh sama Kak Didi. Nggak ada, Kak. Mereka cuman talentnya Eja. Tapi jadi kalau Tapi sering walaupun talent komunikasi tiap hari, Iya pagi-pagi, dong, pagi-pagi iya dong, juga. kalau- Aku mau kesini. Oh gitu. enggak dong, enggak. Kalau komunikasi tentang project-project Tapi pasti. walaupun talent bisa jadi jodoh kan nggak apa-apa. Ya who knows, kita nggak tahu ya kan. Tapi kamu kalau ngomongin soal rumah tangga ya, kan kamu pernah menikah. Ya, Kemudian memang ya harus kandas. terhenti usia pernikahannya. Sempat ada trauma nggak? Iya. Bukan kamu, Ih! Bukan lu nyosor. Ada trauma nggak Reza? Tidak trauma, tapi akhirnya muncul prinsip-prinsip baru atau pembelajaran yang harus Reza lakukan untuk ke Tapi depan. ngomongin pembelajaran ataupun prinsip, kayaknya Reza kecewa sekali ya. Iya, Sangat. sangat. Oh sangat kecewa Sangat ya. kecewa. Jadi pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Usia, perbedaan usia, kemudian Perbedaan usia dulu berapa beda usia? 10 ya kalau nggak Oh salah. dia jauh lebih muda ya 10 tahun Oke, ya. lalu? Kemudian background keluarga dan lain-lain itu sangat penting sekali. Walaupun memang waktu itu sudah sempat dipelajari hal-hal seperti itu, tapi memang mungkin sekarang lebih yang lebih detail. seperti itu. Memang background keluarga tuh apa? Kamu akan mencari background keluarga yang seperti apa? Iya, maksudnya memang yang anak yang apa ya? Mungkin yang kehidupan secara keluarganya tuh tidak ada masalah dan lain-lain seperti Oke. itu. Apakah ini kriteria dari seorang Reza Zakaria ketika mencari pasangan? Kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Kini jadi duda keren, Reza Deaja cari jodoh wanita berstatus janda aja. Pas banget. Udah berdua aja sana ngobrol. Udah sana. Dia udah
Guys, tar dulu. Bentar, gua nggak suka berondong, gua nggak suka anak muda. Siapa bilang dia anak muda? Ya dia lebih muda dari gua. Wi, gini, oke lah. Mungkin dia tidak berusia, tapi kalau dia berharta gimana? Enggak, gua punya harta. Wow. Kak Dewi itu udah. Tapi tadi artikelnya seharusnya ditulisnya yang janda dan berharta. Kenapa harus janda? Ya itu yang akhirnya sekarang ya mungkin setelah Eja ada gagal di pernikahan Eja ini, Eja kemarin ngobrol banyak dengan banyak orang dan akhirnya Kenapa? saya menganggap akhirnya mungkin wanita-wanita yang berstatus janda akan memiliki kesamaan perasaan atau kesamaan situasi dengan saya gitu loh. Iya. Jadi kita sudah pernah sama-sama gagal, jadi mungkin akan lebih bisa untuk saling menjaga, untuk tidak sampai terulang yang kejadian-kejadian yang kita Iya, inginkan. Kalau jandanya 3 kali gimana? Lihat jandanya dulu, janda kayak apa sampai Nah, 3 iya. kali. Ya elu, Wi. Iya, maksudnya dilihat dulu kenapa dia Gini, bisa 3 kali Janda menjanda. 3 kali itu apakah dia mengkhianati suaminya? Janda. Apakah dia bagaimana? Kalau gua kan Iya. nggak pernah selingkuh. Betul. Gua nggak pernah sama laki orang. Jadi yang terpenting sekarang harus janda. Prioritas. Oke. Siapa yang lagi dekat sekarang? Wow. Yang lagi ada di hatinya Reza siapa? Ada beberapa, tapi Eja belum bisa spill sekarang karena kita masih proses. Bocorin dong wanita yang lagi deket sama kamu, please. Nanti aja Kak Jaza. Ntar jadinya fitnah kalau sekarang. Nanti pasti. Dari dunia hiburan, Tidak. pekerjaannya apa? Pengusaha. Pramugari. Enggak, nanti aja akan. Janda nih, janda takut nih. ya. Lagi dekat, tapi lagi serius sama dia. Ya, kita lagi berhubungan. Siapakah janda yang sedang dekat dengan seorang Duda Reza Zakaria? Akan kita cari tahu sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gege.